Shalom semuanya, senang kembali dalam program The Living Wisdom. Kita akan belajar tentang satu topik di dalam Alkitab yang mungkin saja tidak terlalu menarik atau terlalu menonjol sehingga banyak orang Kristen tidak mau menggalinya. Tapi sebenarnya kalau dipahami ayat-ayat Alkitab lainnya, Alkitab secara keseluruhan akan lebih jelas bisa kita baca. Dan dalam kesempatan ini kita akan coba membahas tentang minyak urapan. Apa sih minyak urapan itu? Yuk sama-sama kita siapkan diri kita. Ya, minyak urapan. Nah, seperti sering saya katakan dalam banyak materi saya, saudara, bahwa ketika kita mau bicara soal minyak urapan atau bicara mengenai topik-topik Alkitab lainnya, kita coba melihat kapan topik itu atau ayat itu atau kalimat itu atau kata itu pertama kali muncul di Alkitab kita. Itu penting. Ya, jadi kemunculan pertama kali kata yang mau kita gali itu di mana? Itu penting. Ya, sekarang kan kita mau ngebahas soal minyak urapan. Nah, kata pertama kali minyak urapan itu muncul di Alkitab itu di mana? Itu penting untuk kita bahas. Jadi, yang saya dapatkan kata minyak urapan itu pertama kali muncul dalam Keluaran pasal 25 ayat 6. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Ya, kita tanpa melihat konteksnya dulu, inilah pertama kali muncul kata minyak urapan di Alkitab kita, saudara. Keluaran 25 ayat 6, ya. Dan minyak urapan ini, kalau kita membaca tadi, identik dengan rempah-rempah. Rempah-rempah untuk minyak urapan. Jadi minyak urapan ini tentu berasal dari rempah-rempah ini. Itu kenapa saya bilang minyak urapan dengan rempah-rempah itu memiliki kedekatan. Jadi memiliki hubungan erat gitu ya dengan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang dipakai untuk mengurapi itu adalah minyak urapan. Karena rempah-rempah itu untuk minyak urapan, maka minyak urapan yang untuk mengurapi itu ya berarti kita bisa katakan rempah-rempah, ada rempah-rempah khusus yang memang diramu sedemikian rupa untuk menjadi minyak urapan untuk digunakan mengurapi. Ya. Nah, kata rempah-rempah di sini menggunakan kata Yunani aromata, saudara, ya, yang secara harafiah bisa berarti rempah-rempah atau spices, tapi juga bisa berarti perfume atau parfum, ya, wangi-wangian dari kata airo atau aroma. Nah, aromata di sini tentu bukan berasal dari bahasa Ibrani di dalam Keluaran 25 tadi, tapi ada kita temukan di Markus 16 ayat 1 bicara soal rempah-rempah untuk mengurapi, ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah, membeli aromata, memberi spices, ya, untuk pergi ke kubur dan meminyaki aleipsosin atau anoint mayat Yesus. Jadi memang kalau kita akhirnya melihat referensi tadi Keluaran 25 dan sekarang ini Markus 16, terlihat dengan jelas, terlihat dengan sangat tajam bahwa rempah-rempah itu memiliki kedekatan dengan minyak urapan. Di Keluaran 25 pertama kali minyak urapan muncul di Alkitab kita dikatakan rempah-rempah untuk minyak urapan. Di dalam Markus 16 tubuh Yesus yang sudah di dalam kubur itu yang belum sempat diurapi atau diperlakukan dengan budaya Yahudi yang baik karena hari sudah menjelang Sabat ketika Yesus mati. Kemudian perempuan-perempuan itu sengaja pagi-pagi datang ke kubur di hari yang pertama di minggu itu. Setelah mereka membeli aromata atau membeli rempah-rempah yang digunakan untuk meminyaki atau mengurapi, ya, karena dalam bahasa Inggrisnya anoint, ya, alepsosin atau mengurapi
Yesus. Jadi memang minyak yang digunakan untuk mengurapi, minyak urapan, itu dekat dengan rempah-rempah atau spices, atau dalam bahasa Yunaninya aromata. Jadi karena aromata itu berarti rempah-rempah yang wangi, ya, aromatik gitu ya, dari kata aroma tadi, wangi, harum tadi, maka jelas minyak urapan itu pasti harum, minyak urapan itu pasti wangi gitu saudara ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Jadi minyak urapan, karena rempah-rempah yang digunakan itu memang dinamakan atau menggunakan bahasa aslinya tuh, bahasa Yunaninya aromatik ya, aromata yang wangi gitu, aroma terapi misalnya kita, kalau kita sering pakai kalimat gitu ya kan, itu kan wangi-wangian yang menyejukkan, yang membuat kita bisa healing gitu ya. Jadi minyak urapan itu memang pasti wangi, pasti itu harum. Jadi kalau ada yang menggunakan minyak urapan atau memakai minyak urapan tapi baunya tengik, ya itu bukan minyak urapan. Minyak urapan yang saya pelajari di Alkitab kita itu selalu minyak yang wangi ya. Nah, ketika kita mau mendalami soal minyak urapan, maka kita tentu harus mempelajari apa sih itu minyak urapan. Ternyata minyak urapan itu adalah tadi ya, rempah-rempah untuk minyak urapan. Berarti bukan satu jenis, tapi ada beberapa jenis. Jadi minyak urapan ternyata punya resep. Ya, ada resepnya sehingga orang bisa membuat minyak urapan kalau mau mengikuti resep ini. Itulah yang disebut dengan minyak urapan. Jadi minyak urapan menurut Alkitab saya tidak terdiri hanya dari satu jenis, tapi dari beberapa jenis rempah-rempah yang tentu ketika mau diformulasikan menjadi minyak urapan, mereka harus diolah tertentu sehingga akhirnya mereka bisa disatukan dan kemudian disebut sebagai minyak urapan. Dan resep dari minyak urapan ini ada dalam Keluaran 30 ayat 23 sampai dengan ayat 24 ya. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Keluaran 30 ayat 23-24 ini bicara mengenai bahan-bahan dasar dan bahan-bahan utama, sehingga akhirnya ketika diramu sedemikian, itu bisa menjadi minyak urapan. Dari bahan-bahan tadi, ya, yang rempah-rempah itu yang saya kasih warna merah, saudara. Ya, jadi rempah-rempahnya itu ada mur, ada kayu manis, ada tebu yang baik, ya, dan juga kayu teja dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah rempah-rempah itu: mur, kayu manis, tebu yang baik, dan kayu teja. Dan apa sih itu? Bagaimana sih cara mengolah sehingga kita kalau mau membuatnya bisa gitu ya? Coba kita perhatikan ya. Nah, jika dikonversikan dalam ukuran saat ini, karena tadi kan menggunakan kata shikal. Shikal itu adalah ukuran yang memang berlaku pada zaman itu, perjanjian lama, terutama di zaman ya ketika perintah Tuhan tentang membuat minyak urapan itu turun ya. Jadi kita sekarang tidak menggunakan kata shikal itu ya. Cuma kalau Bapak Ibu melihat kamus Alkitab, satu shikal itu kurang lebih 11,4 gram. Gram itu adalah ukuran yang masih berlaku hari ini di dunia modern. Di tahun 2022 ketika saya rekaman, ukuran yang dipakai itu adalah gram. Ya, kita bisa beli emas berapa gram, beras berapa gram, ayam berapa gram, daging berapa gram, semuanya ukurannya gram. Bahkan timbangan badan kita juga menggunakan gram, ya. Dikatakan tadi mur atau mar dalam bahasa Ibrani, mir dalam bahasa Inggris ya. Itu 500 shikal. Satu shikal sama dengan 11,4 gram. Berarti kalau 500 shikal sama dengan kurang lebih 5.700 gram atau kurang lebih 5,7 kilo. Dari 500 dikali 11,4. Jadi yang digunakan adalah mur
atau mir sebanyak 5,7 kilogram. Nah, mir ini adalah sejenis dari tumbuh-tumbuhan yang memang wangi. Kalau Bapak Ibu penyuka aromaterapi ya, atau wangi-wangian atau essence oil ya, maka Bapak Ibu tentu tidak asing dengan kata mir ini atau mur itu ya. Setiap kita pergi ke toko yang menjual essence parfum atau wangi-wangian buat aromaterapik, pasti ada yang isinya mengandung dari mur itu ya. Dan 5,7 kilo itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang sedikit, besar saudara ya. Kemudian juga dikatakan bahan dari minyak urapan itu berdasarkan keluaran tadi adalah kayu manis. Dalam bahasa Ibraninya besem wakinaman ya. Atau dalam terjemahan New King James Version itu sweet smelling cinnamon. Jadi kayu manis yang yang berbau wangi gitu ya. Kurang lebih setengah dari 500 shikal itu ya, yakni 2.850 gram atau 2,85. Jadi setengah dari mur ini. Jadi mur itu 500 shikal, kayu manisnya setengahnya 250 shikal yang kalau dikonversi menjadi gram kurang lebih 2,85 kilo ya, 2,85 kilogram. Kemudian juga ada bagian ketiga yang disebut juga rempah-rempah saat itu adalah tebu yang baik ya. Bosem ukaneh ya, kanah atau tebu saudara ya. Dalam terjemahan New King James Version itu sweet smelling cane ya. Juga beratnya sama seperti kayu manis 2,85 kg. Kemudian ada bahan keempat menurut keluaran tadi yakni kayu teja. Dalam bahasa Ibraninya wakidah atau kadah ya saudara ya. Dan dalam terjemahan Inggris diterjemahkan kasia. Nah, jujur saja saudara, kasia ini apa? Saya kesulitan memahaminya. Kadah itu apa? Saya kesulitan memahaminya. Karena kayu teja atau kata kayu teja ini atau kadah ini di Alkitab saya, Alkitab Perjanjian Lama kita, itu hanya 2 kali muncul dan tidak spesifik merujuk pada kayu apa. Ya, seperti kayu yang dipakai Nuh untuk membangun bahtera ya. Jadi itu juga sesuatu yang sulit kita temukan karena hanya 1 kali kata itu muncul di dalam Kejadian pasal 6 ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera ya. Sehingga kita masih mendebak-nebak. Sama juga dengan kayu teja, hanya 2 kali di Alkitab kita dan tidak bisa kita dari 2 ayat itu mengerti apa sih kayu teja itu ya. Kalau kayu aras gitu ya, misalnya, kita bisa memahami karena muncul beberapa kali dan nama itu masih dipakai oleh sejenis pohon tertentu di wilayah Timur Tengah sana. Jadi kita masih bisa lihat, oh pohon aras tuh ini, oh pohon zaitun tuh ini, oh pohon ara itu ini, oh pohon anggur tuh ini, karena itu masih ada. Tapi kalau kayu teja itu penafsir Alkitab Perjanjian Lama itu agak kesulitan ya. Tapi dipercaya ini seperti kayu manis begitu. Di mana ada pohon yang diambil kulitnya ya, dan kulitnya itu bisa menjadi bahan masakan ya. Paling tidak seperti kayu manis, kayu teja itu dipercaya kulit dari pohon kayu itu menimbulkan wangi-wangian yang luar biasa menarik bagi panca indera penciuman manusia. Dan kayu teja ini yang menjadi bahan dari minyak urapan itu juga dikatakan 500 shikal banyaknya. Jadi sama dengan mur, kurang lebih 5,7 kg. Dan ada bahan yang kelima, bahan yang terakhir yakni minyak zaitun. Zayit wasemen. Ya, zayit itu zaitun dalam bahasa Ibrani. Wasemen itu minyak. Ya. Jadi minyak yang dihasilkan dari buah zaitun. Makanya dalam terjemahan Inggris disebut olive oil gitu ya. Jadi minyak zaitun sebesar 1 hin, sebanyak 1 hin.
Dan kalau Bapak Ibu lihat kamus di Alkitab kita, satu hin itu kurang lebih sama dengan 6 liter. Jadi ada 6 liter minyak zaitun ya yang dipakai untuk menjadi salah satu dari bagian dari campuran minyak urapan ini. Inilah bahan-bahan minyak urapan, resepnya tanda kutip, dan juga jumlah beratnya kalau sudah dikonversikan dengan gram dan liter sebagai ukuran yang berlaku di zaman kita hidup saat ini. Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi ada 5 bahan di sini. Baru ketika diramu dengan spesifik seperti ini, dan Bapak Ibu juga harus perhatikan kalau kita membaca di kitab Keluaran, perintah tentang membuat minyak urapan ini, itu timbangan yang dipakai pun timbangan shikal yang kudus, bukan timbangan yang bisa kita pakai sembarangan gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya Bapak Ibu beli mur atau beli kayu manis di pasar, terus beli sama tukang jualan di pasar, saya mau beli minyak kayu manis dong, ya sebanyak 2,85 kilo, terus dia ambil kayu manis yang dijual di situ, kemudian ditimbang di timbangan yang sering dipakai untuk ya dia berjualan. Ada orang beli cabai ditimbang di situ, ada orang beli bawang ditimbang di situ, nggak bisa. Itu timbangan yang tidak kudus gitu ya. Yang dipakai untuk menimbang dari bahan-bahan minyak yang digunakan untuk membuat minyak urapan ini harus timbangan yang kudus, shikal yang kudus ya. Jadi memang dipakai hanya untuk menimbang hal-hal yang kudus yang dipakai untuk keperluan kehidupan sehari-hari di Bait Allah atau di kemah suci. Nah, saudara, kemudian yang dikatakan tadi di bagian terakhir, bahan yang kelima adalah minyak zaitun. Itulah minyak yang digunakan menjadi salah satu dari bagian dari racikan minyak urapan. Jadi sekali ramuan itu, hitungannya minyak zaitun yang digunakan atau olive oil yang digunakan adalah 1 hin atau kurang lebih 6 liter. Dan itu cukup besar. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi atau menggunakan minyak zaitun untuk keperluan masakmu misalnya, itu di dalam pasar yang ada, misalnya di supermarket atau hipermarket, toko-toko yang menjual minyak zaitun itu biasanya ada yang dijual kalengan. Dan setahu saya, kalengan yang dijual itu ya paling besar 3 liter, saudara. Saya belum menemukan ada yang menjual 5 liter dan dijual misalnya di Hero Supermarket kah atau di di Carrefour kah. Saya belum menemukan itu ya. Transmart sekarang namanya ya. Tapi biasanya itu ukuran 3 liter atau kebanyakan tuh yang botol beling yang dijual seukuran setengah liter atau 1 liter ya. Kecuali mungkin Bapak Ibu menggunakannya atau membelinya import dan memang untuk konsumsi masak, mungkin ada yang menjual dengan bentuk 5 liter atau jirigen gitu ya. Jirigen sebesar 5 liter atau lebih. Tapi kalau untuk keperluan rumahan, di supermarket yang saya dapatkan itu ya paling beratnya cuma sekitar 2 atau 3 liter paling besar dalam bentuk kaleng. Jadi kalau 6 liter ya kurang lebih 2 atau 3 kaleng ya. Minyak zaitun yang bisa kita beli di pasar supermarket di Indonesia di 2022 ini. Nah, dari mana minyak zaitun itu? Coba kita baca Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Nah, Keluaran ini adalah perintah Tuhan juga untuk perkakas bait atau kemah suci saat itu, yakni untuk lampu yang ada di kemah suci. Perhatikan, yang digunakan adalah minyak zaitun tumbuk yang murni. Maksudnya apa? Jadi, memang minyak zaitun ini berasal dari tumbuhan pohon zaitun. Tumbuhan pohon zaitun ini menghasilkan buah zaitun. Nah, buah zaitun ini bisa ditumbuk atau digiling atau diperas gitu dengan penggilingan. Ya mungkin hari ini minyak zaitun yang sudah matang itu bisa di blender mungkin ya. Dengan teknologi yang canggih, tapi zaman dulu ya mau nggak mau cuma ditumbuk atau ditumbuk gitu ya secara tradisional, atau kalau punya batu kilangan itu digiling gitu, batunya ditiban di dalam seperti
cobek begitu, sehingga ketika batu itu menekan biji zaitun atau buah zaitun yang sudah masak, maka akan keluar airnya, perasan minyaknya keluar. Dan untuk keperluan baik minyak urapan maupun juga keperluan minyak untuk kemah suci atau bait Allah, itu harus minyak zaitun tumbuk yang murni. Yang murni itu maksudnya yang diperas pertama kali. Karena dalam prakteknya, itu zaitun yang sudah ditumbuk atau dikilang gitu ya, dipakai batu kilangan, itu kan keluar minyak yang pertama kali. Ya, itulah yang dipakai, itulah minyak yang pertama kali. Atau kalau Bapak Ibu sering mengkonsumsi minyak zaitun tuh disebut extra virgin olive oil. Jadi perasan pertama, ya. Jadi perasan pertama itulah yang diambil untuk digunakan sebagai bagian dari ramuan minyak urapan atau dijadikan minyak untuk lampu di kemah suci atau di bait Allah. Nah, biasanya setelah keluar minyak yang pertama itu buah zaitun yang sudah gepeng dan keluar minyak perasan pertamanya itu disimpan ya, atau ditaruh dalam baskom tertentu. Kemudian nanti setelah semua panen buah zaitun itu sudah diperas pada perasan pertama atau ditumbuk keluar minyak dalam perasan pertama, itu minyak perasan pertama itu disimpan tersendiri. Itu minyak yang paling mahal. Kalau dalam terminologi Alkitab itu untuk Tuhan. Maka untuk keperluan kemah suci termasuk minyak urapan. Tapi tumbukan yang zaitun yang masih ada itu kan masih ada minyaknya. Maka biasanya ditumbuk lagi atau dikilang lagi, maka keluar minyak yang keduanya. Nah, itu biasanya digunakan untuk keperluan memasak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hidup di zaman itu, minyak perasan kedua itu yang keluar dari zaitun itu adalah minyak yang digunakan untuk masak, konsumsi sehari-hari. Nah, orang Israel itu memang menggunakan minyak zaitun untuk masak, ya, untuk mencocol atau untuk jadi saus. Pokoknya semua yang disebut minyak dalam Alkitab itu pasti minyak zaitun. Kemudian perasan kedua sudah ditampung, itu sisa-sisa zaitun pasti masih ada minyaknya. Ampas terakhirnya tuh masih ada minyaknya. Maka terakhir akan disatukan lagi, dikilang lagi, atau ditumbuk lagi, keluar minyak lagi. Minyak terakhir itu biasanya untuk minyak untuk lampu di rumah. Jadi seperti kita pakai minyak tanah zaman dulu untuk menyalakan petromak kita atau lampu tempel kita. Kalau Bapak Ibu hidup sejaman saya pasti pernah mengalami itu. Kalaupun tidak, Bapak Ibu yang tinggal di desa pasti mengalami itu, karena saya jujur saja, memori saya soal petromak atau lampu tempel itu minim sekali karena saya lahir di Jakarta. Tapi ketika saya usia SD, eyang saya masih hidup sampai SMP, saya pergi ke kampung. Mereka di kampung sana meskipun sudah ada listrik ya, tapi karena listrik masih dianggap mahal saat itu, kita masih pakai petromak ya. Saya masih ingat setiap jam 5, setengah 6 gitu ya, eyang saya yang laki-laki itu ambil petromak, dijejerin kurang lebih dia punya 3 atau 4 begitu. Kemudian dikasih spiritus gitu ya, minyak gitu ya, atau minyak tanah, saya lupa lah. Pokoknya kayaknya bau-baunya spiritus tapi mungkin minyak tanah juga. Terus dipompa sedemikian rupa ya, terus ada sarungnya atau ada sumbunya gitu dibakar, dan akhirnya terus dipompa menjadi terang. Ya, itu bisa untuk menerangi paling tidak sampai kurang lebih ya pagi hari lah gitu ya. Jadi pas sudah matahari mulai terbit ya itu lampu dimatikan, disimpan lagi. Saya masih mengalami itu. Kalau di kamar biasanya pakai lampu tempel yang kecil ya, itu jadi minyak ya, ada sumbu kecil gitu ya. Dan saya masih punya memori itu karena saya masih sering ke kampung. Nah, minyak dalam konteks Alkitab selalu bicara soal minyak yang dihasilkan dari zaitun yang ditumbuk. Bapak Ibu nggak bisa memahami minyak itu minyak kelapa, minyak sawit, atau minyak lainnya gitu ya. Karena minyak itu kan sekarang ini banyak sekali ya. Ada minyak bumi, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, kalau di PL ketemu kata minyak, di PB juga ketemu kata minyak, maka saya berani yakin ya, kalau PL itu pasti menggunakan kata
zayit ya. Kalau di PB itu menggunakan kata elayon. Zayit dan elayon itu adalah minyak zaitun ya. Zayit adalah bahasa Ibrani, sedangkan elayon adalah bahasa dari bahasa Perjanjian Baru ya, bahasa Yunani. Kok tiba-tiba ngeblank begitu ya. Nah, jadi minyak yang digunakan adalah itu ya. Jadi minyak zaitun. Nah, inilah zaitun atau olive di Alkitab ya, zayit atau elayon. Jadi zaitun sering digunakan di dalam Alkitab karena pohon zaitun merupakan pohon yang bisa tumbuh subur di wilayah Israel. Dan karenanya fungsi pohon ini ditanam hampir di setiap rumah orang Israel karena penting. Ya, penting untuk apa? Ya, untuk konsumsi sehari-hari, memasak butuh minyak, butuh zayit atau elayon. Untuk penerangan butuh zayit dan elayon, seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis yang bodoh itu tidak siapin minyak. Minyaknya itu apa? Elayon, minyak untuk menerangi. Minyak zaitun tapi yang perasan terakhir. Ya, itu yang dijual, dipakai untuk menjadi alat atau bahan bakar untuk penerang. Nah, karena pentingnya minyak zaitun dalam kehidupan orang Israel, ya, dalam beragama di kemah suci penting, dalam rumah tangga untuk masak, untuk konsumsi dan juga untuk bahan bakar penting, maka minyak zaitun itu pasti ada di setiap rumah. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan ke Israel, kalau Bapak Ibu sempat melihat perkampungan orang Israel atau rumah-rumah orang Israel, itu sampai sekarang pasti masih akan kau temukan di halaman depannya, kalau dia masih punya halaman, ya, itu pasti ada pohon zaitun yang tumbuh gitu ya. Nah, fungsi buah zaitun dalam Alkitab itu untuk minyak urapan, untuk bahan memasak, dan juga untuk bahan bakar penerangan. Karena minyak zaitun adalah minyak yang paling terkenal, paling fenomenal, dan digunakan baik secara agama maupun juga keseharian, maka memang minyak zaitun, buah zaitun, atau pohon zaitun menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam dunia Alkitab. Nah, inilah minyak urapan itu. Keluaran 30 ayat 25. Haruslah dari tadi semuanya tadi ya. Ada mur, ada kayu manis, kayu teja, kemudian juga ada minyak zaitun gitu ya. Ini yang harus dicampur kemudian, ya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang saya bilang tadi, yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. 5 bahan tadi itu dicampur ya, seperti campuran seorang tukang campur rempah-rempah ya. Dan berarti kan terbiasa ada orang yang memang mencampur rempah-rempah itu ya, entah untuk wangi-wangian kek, untuk itu bahan masakan kek. Jadi zaman itu sudah terbiasa orang mencampur rempah-rempah. Nah, harus seperti itu, dan dari semua tadi harus dibuat menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi minyak urapan yang kudus itu ada 5 bahannya tadi ya. Dan itu dicampur seperti tukang campur rempah-rempah yang cakep. Dan hasilnya ya, itulah yang menjadi minyak urapan yang selalu ada di kemah suci atau di bait Allah, Saudara. Untuk apa? Pertama, untuk konsumsi kemah suci. Keluaran 30 ayat 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Ini perintah Tuhan kepada Musa, kepada Harun juga, imam-imam, untuk mengurapi kemah suci dengan minyak urapan. Ya, hamisah semen tadi, ya, lasemen hamisah tadi, ya. Jadi minyak urapan tadi itu yang digunakan untuk mengurapi kemah suci dan tabut perjanjian. Jadi dipakailah ramuan minyak urapan tadi untuk mengurapi kemah suci dan tabut perjanjian. Bukan cuma itu saja, semua perkakas kemah suci juga. Keluaran 30 ayat 27 lanjutannya. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Itu kan semua adalah perkakas-perkakas bait Allah. Ya, yang paling familiar tentu adalah mesbah korban bakaran. Dan mesbah korban bakaran itu juga tempat orang-orang Israel mempersembahkan binatang korban kepada Tuhan.
itu mesbahnya harus diurapi. Dan bukan saja mesbahnya, tapi perkakasnya juga. Ya, karena kan di mesbah itu pasti ada api, ada arang, pasti ada seperti catokan itu untuk ngambil arang, untuk memindahkan arang, ya. Mungkin juga seperti botol untuk membuat api semakin terus bernyala. Nah, itu semua perkakas-perkakas dan alatnya itu harus diurapi. Ya. Jadi bukan saja perkakas bait Allah, tapi semua yang digunakan oleh imam-imam untuk mengoptimalkan perkakas bait Allah itu, ya, itu semuanya harus disucikan dengan minyak urapan. Supaya apa? Kudus. Dan bahkan kalau kita baca para imam ayat berikutnya, itu juga Keluaran 30 ayat 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi Harun dan anak-anaknya juga harus diurapi dengan minyak yang sama. Minyak yang sama itu minyak yang terdiri 5 bahan tadi, dengan berat yang sudah dijelaskan tadi. Diramu seperti tukang rempah-rempah meramu rempah-rempah secara khusus. Diukur dengan shikal yang kudus. Nah, hasil ramuannya tadi digunakan untuk minyak urapan. Mengurapi kemah suci, sekeliling kemah suci, dan tabut perjanjian, mengurapi semua perkakas kemah suci dan alat-alat yang dipakai untuk menggunakan perkakas itu, dan juga untuk mengurapi para imam yang bertugas di kemah suci atau di bait Allah itu. Jadi, minyak urapan begitu pentingnya, saudara. Mengapa kemah suci harus diurapi dengan minyak urapan, ya? Kenapa harus demikian? Keluaran 30 ayat 29. Haruslah kau kuduskan, ya, semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Jadi minyak urapan itu dipakai untuk mengurapi tadi kemah suci, tabut perjanjian, perkakas dan alat-alatnya, juga para imam, agar semuanya itu menjadi maha kudus, menjadi kudus. Sehingga siapapun yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Jadi, alat-alat yang semuanya ada di bait Allah itu atau kemah suci itu harus dikuduskan dengan minyak urapan supaya menjadi maha kudus. Sehingga nggak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Bahkan imam menyentuh misalnya alat yang digunakan untuk menggunakan perkakas bait Allah, itu juga nggak bisa sembarangan. Semuanya harus diurapi dengan minyak urapan supaya maha kudus. Sehingga kalau kita menyentuhnya, kita juga menjadi kudus. Kenapa? Karena itu adalah tempat kudusnya Tuhan. Jadi bisa dibayangkan nggak sembarangan orang bisa masuk bait Allah, saudara. Nggak bisa masuk kemah suci. Imam yang masuk saja harus imam yang diurapi. Dan semua alat-alat yang ada di sana bukan saja wah karena terbuat dari emas, tapi juga diurapi. Dengan apa? Dengan minyak urapan. Minyak urapanlah yang membuat semuanya itu menjadi kudus dan maha kudus. Jadi minyak urapan memang luar biasa, saudara. Nah, namun yang harus dipahami, saudara, dalam keluaran tentang minyak urapan ini, minyak urapan itu bukan untuk konsumsi umum. Keluaran 30 nanti kau baca lagi pelan-pelan. Itu bukan untuk konsumsi umum. Minyak urapan dalam keluaran 30 hanya untuk konsumsi kemah suci dan bait Allah. Untuk mengurapi kemah suci, tabut perjanjian, perkakas, alat-alatnya, dan imam, termasuk imam besar. Jadi nggak digunakan untuk konsumsi umum. Keluaran 30 ayat 32. Kepada badan orang biasa, terjemahan Inggrisnya, an ordinary man, Adam, manusia biasa, janganlah minyak itu, maksudnya minyak urapan, karena ini Keluaran 30 sedang bicara mengenai minyak urapan. Janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak itu janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Jadi minyak urapan bukan untuk mengurapi orang biasa, dan nggak boleh kita meracik minyak urapan sembarangan. Saya tahu formulanya tadi, ya, formula untuk membuat minyak urapan dari 5 bahan tadi. Yang saya cuma agak bingung tuh kayu teja saja. Kayu teja itu apa, saya nggak jelas ya dalam
penggalian bahasa Inggris dan bahasa Ibrani juga saya tidak jelas. Tapi kalau mur itu bisa kita beli. Terus kayu manis kita bisa beli. Kemudian juga tebu kita bisa cari, ya. Minyak zaitun kita bisa cari. Yang mahal pun kita bisa cari. Tapi kayu teja ini apa? Tapi andai kata kita bisa mendapatkan kayu teja ini, tapi kita tidak boleh meramunya. Tidak boleh membuat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu. Kenapa? Karena minyak itu, minyak urapan itu dengan campuran 5 bahan tadi dengan spesifiknya beratnya berapa tadi, ya, itu hanya untuk menjadi minyak yang kudus. Dan haruslah itu kudus bagi. Makanya orang biasa nggak boleh diminyaki dengan minyak itu. Nggak boleh juga orang yang bukan tugasnya membuat minyak seperti itu dengan ramuan yang seperti itu. Kalau dilakukan apa? Kita lihat ayat 33-nya, lanjutan dari ayat 32 tadi. Keluaran 30 ayat 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkan pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ayo. Jadi orang yang sengaja mencampur rempah-rempah menjadi minyak urapan yang seperti itu, dan kemudian juga ada orang yang menggunakan minyak itu untuk dibubuhkan atau diurapi pada badan orang awam, badan orang biasa, an ordinary man, bukan imam, ya. Maka orang itu yang melakukan itu, baik yang meramu maupun yang mengoresi atau mengurapi, membubuhkan minyak urapan itu ke badan orang biasa, itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Kalau yang melanggar bagaimana? Jelas-jelas harus dilenyapkan. Jadi yang saya mau katakan dengan sangat jelas, ya, minyak urapan dalam konteks keluaran yang merupakan bagian yang sangat vital dan fatal dalam kemah suci maupun bait Allah. Karena minyak itu bisa mengurapi sehingga semua yang diurapi menjadi maha kudus. Itu memang hanya dikonsumsi untuk kebutuhan kemah suci, bait Allah, bukan untuk yang lainnya. Bahkan hanya dipakai untuk mengurapi imam yang bertugas. Bukan untuk orang-orang yang tidak punya garis imam, saudara. Dalam hal ini konteks Keluaran 30 adalah orang Lewi yang bertugas menjadi imam. Nah, kemudian tentu sudah bertanya, tapi banyak Pak, banyak orang memakai minyak urapan. Apakah kita tidak boleh mengurapi dengan minyak gitu? Mungkin pertanyaannya lebih tepat kepada itu. Ya. Mengurapi dengan minyak yang kita sebut minyak urapan. Karena banyak orang menyebut minyak urapan dengan dengan pemikiran minyak itu untuk mengurapi. Makanya disebut minyak urapan. Minyak untuk menggoreng, minyak goreng. Minyak untuk menggosok, minyak gosok gitu kan saudara ya. Minyak untuk mengurapi ya minyak urapan ya. Apakah kita nggak boleh gitu menggunakan minyak urapan untuk mengurapi orang? Gitu ya. Coba kita lihat kasus per kasus di Alkitab kita. Nah, kata minyak dan juga konteks untuk mengurapi itu pertama kali muncul dalam peristiwa Yakub dan Bet-El. Kalau Bapak Ibu tahu Bet-El, di Bet-El Yakub melihat tangga menuju ke langit dan dia melihat malaikat turun naik di situ. Makanya dia bilang, inilah rumah Tuhan. Aku melihat rumah Tuhan. Dan habis dia bangun dari mendapatkan visionnya itu, dia mengurapi batu tempat dia istirahat itu. Ya. Pertama kali kata minyak dipakai untuk mengurapi itu dalam peristiwa Yakub dan Bet-El. Ya, Kejadian 28 ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak semen ke atasnya. Minyak itu menggunakan kata Ibrani semen. Ya. Jadi yang dipakai adalah semen, minyak. Apakah itu minyak urapan? Tentu bukan. Karena Yakub ini jauh lebih tua daripada perintah Tuhan untuk membuat minyak urapan kepada Musa. Benar ya? Musa itu kan zaman Israel sudah keluar dari Mesir. Sedangkan Yakub ya nenek moyang bangsa Israel. Ya Israel sendiri itu adalah Yakub kan. Jadi Yakub di Betel ini jauh lebih tua. Jadi ketika Yakub mengurapi batu tempat dia
sebagai alas tidur itu dengan minyak, tentu minyak ini bukan minyak urapan, tapi minyak saja yang dalam bahasa Ibrani digunakan semen tadi. Kemudian kita maju setelah zamannya Samuel, ya, kasus Saul diurapi. Kita baca ya 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumilah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Raja pertama Israel, Saul, itu diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dan sesuatu yang digunakan untuk mengurapi kepala Saul sehingga dia menjadi raja itu adalah minyak. Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Minyak di sini menggunakan kata hasemen, semen tadi, persis sama dengan kata yang dipakai oleh Yakub ketika mengurapi atau menuangi batu alas tidurnya di Betel itu. Jadi baik Yakub dan baik Samuel ketika mengurapi Saul itu dengan semen atau dengan minyak. Apakah ini minyak urapan? Bisa saja, karena peristiwa Saul diurapi oleh Samuel jadi raja ini kan setelah zamannya Musa. Jadi minyak urapan sudah ada, sudah dipakai dalam ibadah di kemah suci saat itu. Karena zamannya Saul belum ada bait Allah. Tapi apakah yang digunakan Samuel ini adalah minyak urapan? Ya, kita nanti boleh dalami. Kasus Daud diurapi. Jadi raja kedua itu juga sama, masih Samuel. Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini adalah ilustrasi Daud diurapi oleh Samuel. Tanduk berisi minyak. Coba kita lihat lagi slide yang sebelumnya. Ya, ini Saul ya, tapi mestinya gambarnya ini buli-buli ya, bukannya tanduk. Ini kan tanduk ya. Jadi ada salah ilustrasi ya. Kalau ini adalah Saul, mestinya diambil dari buli-buli ya. Buli-buli itu terbuat dari kulit biasanya. Sedangkan peristiwa Samuel mengurapi Daud dengan minyak itu dari tabung tanduk. Jadi tanduk itu diambil, kemudian dilubangi dan diisi minyak, dan itu yang dibawa Samuel. Dan minyak yang digunakan juga kata Ibraninya adalah hasemen, sama, Saudara. Jadi Yakub mengurapi batu alas tidurnya di Betel dengan semen. Saul dan Daud diurapi Samuel dengan semen, dengan minyak, dengan oil. Nah, pertanyaannya apakah ini oil atau minyak urapan? Kalau saya bilang tidak, Saudara. Kenapa? Karena Nabi Samuel bukan imam. Kalau Bapak Ibu melihat syarat menjadi imam, itu harus punya darah Lewi. Itu adalah ketetapan turun-temurun dari Tuhan kepada Israel. Jadi Nabi Samuel itu saya bilang bukan imam. Why? Kenapa? Karena ia bukan orang Lewi. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 1, dia disebut sebagai orang Efraim. Coba untuk pastinya ya. Saya buka 1 Samuel pasal 1 ayat 1 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang laki-laki dari Rama Taim Yofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yuf, seorang Efraim. Dan Elkana inilah adalah bapak dari Daud. Dari Samuel, maafkan saya. Elkana adalah bapak dari Samuel. Elkana itu punya istri namanya Hana dan Penina. Dari pernikahannya dengan Hana inilah akhirnya lahir Samuel.
Jadi Samuel kalau lihat garis paternalistik, garis bapak, yakni Elkana, dia adalah orang Efraim, yakni keturunan Yusuf, bukan keturunan Lewi. Maka dia, meskipun kita kalau membaca, besar di kemah suci, di bawah asuhan dari Imam Eli, dia bukan imam. Ya. Jadi saudara, kita bisa belajar di sini, apakah ketika Samuel mengurapi Saul dan juga Daud, dia menggunakan minyak urapan? Saya yakin Samuel tahu minyak urapan itu untuk apa. Minyak urapan dipakai hanya untuk mengurapi kemah suci, tabut perjanjian, perkakas dan alat-alat yang ada di kemah suci, dan hanya untuk mengurapi imam, bukan orang lain. Raja bukan imam. Raja adalah orang yang tidak punya garis imam. Ada perintah tadi dikatakan kalau orang awam kena diurapi dengan minyak ini, maka orang yang mengurapinya harus dibinasakan. Samuel tahu konsekuensi kalau dia mengurapi Saul dan Daud dengan minyak urapan. Tidak ada perintah dari Tuhan untuk mengurapi Saul, Daud, dan setiap raja-raja Israel nantinya dengan minyak urapan. Yang dipakai untuk mengurapi mereka menjadi raja hanya semen, hanya minyak saja. Bukan minyak urapan yang ada di Keluaran 30. Kita lanjut lagi. Dalam Ibrani 1 ayat 9, sekarang perjanjian baru. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ada pengajaran dari penulis Ibrani kepada kita orang Kristen, bahwa Allah itu mengurapi kita dengan minyak sebagai tanda kesukaan, sehingga kita lebih dari teman-teman sekutu. Ya. Minyak yang digunakan adalah kata Yunani elaion. Elaion. Itulah bahasa asli perjanjian baru, yakni bahasa Yunani, ketika kita sebagai orang Indonesia membaca terjemahan LAI dan menemukan kata minyak di dalam perjanjian baru. Jadi minyak dalam perjanjian baru, terjemahan LAI kita ketemu kata minyak, itu biasanya hampir semuanya itu ketika kita lihat bahasa asli Yunaninya adalah elaion. Ya, Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi orang yang sakit, kata Rasul Yakobus, itu kita harus doakan. Panggil penatua, panggil orang yang lebih dewasa secara secara iman. Itu orang yang disebut penatua dalam konteks gereja mula-mula. Supaya orang yang kita anggap dewasa secara iman ini mendoakan yang sakit dan mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan supaya dia sembuh. Nah, minyak di sini menggunakan kata elaio. Sama dengan Ibrani tadi, elaion. Dan elaion ini Bapak Ibu tidak lain tidak bukan adalah minyak zaitun. Jadi menarik di sini saudara. Kalau Bapak Ibu mengikuti tadi slide by slide yang saya paparkan tadi. Jadi jika Alkitab dibaca dengan teliti, maka ada dua minyak yang digunakan untuk mengurapi. Yang pertama, lasemen hamisyah. Lasemen hamisyah ini diterjemahkan sebagai minyak urapan atau anointing oil yang dalam konteks di Keluaran 30 digunakan untuk mengurapi kemah suci, mengurapi perkakas kudus dan alat-alatnya, dan mengurapi para imam yang bertugas di kemah suci. Itulah lasemen hamisyah, minyak urapan. Jadi minyak yang digunakan untuk mengurapi, yang pertama kalau ukuran kita hanya Alkitab adalah lasemen hamisyah. Ini minyak urapan yang hanya digunakan untuk keperluan kemah suci. Dan apa yang ada di dalamnya dan orang-orang yang melayani di dalamnya. Itulah fungsi minyak urapan. Orang yang lain, orang awam, nggak boleh kena. Nggak boleh juga orang lain meramu atau meracik minyak urapan.
Sebab kalau ada orang yang mengurapi orang lain dengan minyak urapan, dan ada orang yang meracik minyak urapan untuk keperluannya sendiri dengan ramuan yang seperti tadi resepnya, maka orang ini, kata Alkitab, harus dibinasakan. Jadi jelas, minyak urapan ini hanya untuk kemah suci. Kenapa? Karena ketika dilakukan dengan prosedur yang Tuhan perintahkan, itu menjadi minyak yang maha kudus. Lah, kemudian kalau orang menggunakan minyak untuk mengurapi di luar kemah suci, seperti contohnya tadi, ya, Samuel mengurapi Saul dan Daud dan seterusnya raja-raja Israel lainnya. Kemudian juga tadi Yakub, ya, menuangi minyak di atas batu tempat alas tidurnya di Betel, dan banyak kisah lainnya di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru tadi. Minyak apa dong yang digunakan? Sekarang kan nggak ada bait Allah. Bait Allah nggak ada kan sekarang. Apakah masih ada minyak urapan itu? Kalau saya yakin sekarang ini nggak ada minyak urapan. Karena minyak urapan dalam perspektif orang Yahudi hanya digunakan untuk keperluan kemah suci atau bait Allah. Dan hari ini mereka tidak punya bait Allah atau kemah suci itu. Jika nanti bait Allah ketiga didirikan, terbangun, maka saya yakin mereka pasti akan meracik minyak urapan. Karena inilah ketetapan Tuhan untuk bait Allah dan semua perkakas kudusnya. Kalau dibuat semena-mena meskipun dia punya darah imam tapi tidak digunakan untuk keperluan kemah suci, imam ini harus dibinasakan. Maka Bapak Ibu, minyak urapan yang seperti resep Keluaran 30 ini Bapak Ibu nggak mungkin temukan di pasaran manapun. Bapak Ibu ke Israel membeli minyak urapan sesuai Keluaran 30, Bapak Ibu tidak akan ketemu. Ya. Karena memang itu minyak bukan untuk konsumsi orang biasa, orang awam seperti kita yang tidak punya darah Lewi. Lalu bagaimana dong yang dijual-jual kalau kita ke Israel? Anointing oil, atau banyak pendeta banyak mengurapi orang jemaatnya dengan minyak urapan katanya. Inilah minyak kedua yang digunakan, fungsinya kata Alkitab untuk mengurapi juga. Yakni apa? Semen tadi. Atau elayon tadi, saudara. Atau minyak zaitun tadi. Jadi semen, elayon, ini hanya perbedaan kata. Semen bahasa Ibrani, elayon bahasa Yunani. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi minyak zaitun, yang kalau diterjemahkan ke dalam kata Inggris menjadi olive oil. Inilah minyak yang digunakan untuk mengurapi yang tidak berhubungan dengan kemah suci. Mengurapi imam, atau mengurapi digunakan imam untuk mengurapi raja. Seperti dalam konteks tadi, Samuel sebagai nabi mengurapi Saul dan juga Daud. Ya. Kemudian dalam konteks Perjanjian Baru untuk mengurapi kepala kita agar kita jadi kesukaannya Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Yakobus tadi digunakan oleh penatua untuk mendoakan orang sakit supaya yang sakit sembuh. Nah, kita masih bisa menyebutnya minyak untuk mengurapi atau anointing oil, tapi bukan anointing oil seperti yang ada dalam konteks kemah suci Keluaran 30. Nangkep ya, saudara ya? Jadi, saudara sekarang paham dan mengerti ya, bahwa minyak urapan dalam konteks Alkitab dan penerapannya ada dua. Pertama, minyak urapan lasemen hamishah tadi. Anointing oil yang ada di Keluaran 30 yang memang fungsinya untuk kemah suci. Itu minyak yang maha kudus. Meskipun resepnya ada, Bapak Ibu nggak boleh buat. Sebab kalau Bapak Ibu buat, maka Bapak Ibu kata Alkitab harus dibinasakan. Dan yang kedua, ada minyak lainnya, yakni semen atau elayon atau minyak zaitun saja. Tidak dicampur dengan rempah-rempah seperti dalam Keluaran 30. Jadi Bapak Ibu sekarang boleh nggak memakai minyak urapan? Kalau minyak urapannya hanya minyak zaitun saja, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu sengaja meramunya dengan mur, kemudian dengan tebu yang baik, dengan kayu manis, dengan kayu teja, ini sesuatu yang nggak harus kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel beli anointing oil, itu sebenarnya hanya minyak zaitun
atau minyak wangi. Kenapa? Karena memang dalam konteks perjanjian baru, Yesus pernah diurapi kepalanya oleh Maria, oleh perempuan yang berdosa. Nangkep ya Bapak Ibu ya, baca di perjanjian baru. Maria, perempuan berdosa ini, mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Minyak di situ disebut sebagai minyak wangi. Ya, rempah-rempah yang wangi. Bisa itu minyak mur atau minyak narwastu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu beli anointing oil, itu besar kemungkinan adalah minyak wangi. Bisa minyak wangi dari mur, atau minyak wangi dari narwastu, atau minyak zaitun yang ditetesi sedikit dengan wangi-wangian tadi. Tapi tidak bisa disamakan dengan minyak urapan di Keluaran 30, karena tidak terdapat kayu teja, juga tebu, dan kayu manis di dalamnya. Kalau Bapak Ibu lakukan seperti presisi beratnya, jenisnya seperti yang di Keluaran 30, Bapak Ibu tidak layak karena Bapak Ibu akan dibinasakan. Saudara mungkin berkata, Pak, tapi kan kita dalam perjanjian baru kita adalah imam. Ya, kita adalah imamat yang rajani. Maka kita boleh dong sebagai imam mengurapi orang lain dengan minyak urapan. Sebagai imam kita boleh dong mengurapi atau meracik minyak urapan seperti Keluaran 30. Karena Alkitab juga katakan tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi kita boleh meramu minyak urapan seperti Keluaran 30. Kita gunakan untuk mengurapi diri kita karena kita adalah kemah sucinya Allah, bait sucinya Allah. Dan sebagai imamat yang rajani, kita boleh juga memakainya untuk mengurapi yang lainnya, supaya yang lainnya kudus. Mengurapi orang lain supaya orang lain kudus. Mengurapi rumah kita supaya rumah kita kudus. Seperti perkakas-perkakas lainnya di kemah suci, itu diurapi dengan minyak sehingga menjadi kudus. Kita boleh dong mengimani begitu, Pak. Saudara, mengimani boleh saja. Cuma banyak orang Kristen yang mengimani dirinya adalah bait Allah. Orang Kristen yang mengimani bahwa minyak yang dipakainya adalah minyak urapan. Karena menganggap dirinya adalah imamat yang rajani, maka kita itu bolehlah ya meracik minyak urapan dan menggunakan minyak urapan seperti imam-imam menggunakan minyak urapan untuk kemah suci, meracik minyak urapan untuk keperluan kemah suci. Kita boleh dong. Kalau saudara hidupnya kudus, kalau saudara memang mau benar-benar menjaga hidupmu benar, dan kalau saudara memang benar-benar mau mendedikasikan hidupmu hanya menjadi imamnya Tuhan, mungkin boleh. Karena yang namanya imam di dalam konteks Tauratnya Musa, itu hanya hidup dari melayani Tuhan. Di kemah suci, di bait Allah. Nggak dia punya keinginan daging, dia nggak punya lagi mimpi-mimpi yang macam-macam. Ya, dia tidak hidup dalam kemewahan dunia, hidupnya hanya bergantung pada Tuhan. Dia senantiasa ada di bait Allah, di bait suci, hidupnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dia mau mendedikasikan hidupnya dengan menjadi imam, menjadi contoh, menjadi teladan yang hidupnya benar, menjauhi segala dosa. Kalau memang saudara mau benar-benar berkomitmen seperti itu, bagi saya sih oke-oke aja. Cuma problemnya saudara, banyak orang Kristen yang memakai kata ayat dalam perjanjian baru bahwa dirinya adalah imamat yang rajani, tapi hidupnya sehari-hari masih duniawi. Omongannya masih duniawi. Cara membangun pelayanannya saja masih duniawi. Pelayanan diukur dengan ya gerejanya harus wah, jemaatnya harus banyak. Ya, pokoknya ukuran-ukuran dunia persembahannya harus berlimpah. Target-target pelayanannya pun hitungan-hitungan duniawi. Kalau hari ini kita punya jemaat 100, maka tahun depan harus 500, 2 tahun harus 1000 dan lain sebagainya. Ngakunya imamat yang rajani, tapi tidak menghargai orang lain yang mengaku imamat yang rajani. Ya, karena dia orang-orang yang seperti ini biasanya menganggap dirinya paling benar, sehingga kalau ada gereja lain, ada pendeta lain, ada hamba Tuhan lain, dia anggap itu biasa saja, tidak selevel dengan dia.
Masakan begitu, saudara. Sekali lagi, kalau bagi saya, kalau kau tanya kepada saya, Pak Seno pakai minyak urapan nggak? Saya pakai kalau mendoakan orang secara khusus. Misalnya kalau mendoakan anak saya supaya ujiannya berhasil, hidupnya ke depan diberkati, saya mengurapi rumah orang, saya mengurapi pernikahan, memberkati pernikahan, saya membaptis orang, kemudian saya melakukan penyerahan anak, ya anak diserahkan kepada Tuhan lewat saya, kemudian saya mendoakan orang sakit, saya selalu membawa minyak. Saya memang menyebutnya minyak urapan. Tapi dalam otak saya, dalam hati saya bukan minyak urapan Keluaran 30, tapi hanya semen atau elayon atau minyak zaitun saja. Jadi makanya saya selalu siap minyak zaitun. Saya menggunakan minyak zaitun seperti yang digunakan oleh orang-orang di Perjanjian Lama, bahwa minyak yang digunakan untuk mengurapi, minyak yang digunakan dipersembahkan untuk Tuhan, itu hanya minyak perasan pertama. Maka kalau saya beli minyak zaitun di supermarket, maka saya carinya olive oil, extra virgin olive oil. Yakni minyak zaitun yang perasan extra virgin, ya, olive oil. Dan itu memang harganya jauh lebih mahal. Tapi kan kita menggunakan minyak urapan itu tidak langsung dijor. Saya kalau mengurapi orang cuma ambil setetes aja atau saya tuangin, saya taruh di dahinya. Ya, tidak saya cipratin. Saya mengurapi rumah juga, saya tidak menghabiskan minyak satu botol, ya. Hanya dengan iman saja, di sudut kiri, sudut kanan, di bagian-bagian tertentu yang Tuhan gerakan. Ya, dan saya membeli minyak zaitun extra virgin tadi untuk saya bawa dalam doa, dan saya pakai untuk menjadi minyak yang digunakan untuk mendoakan orang atau mengurapi orang atau hal-hal lain dalam konteks pengurapan. Boleh nggak saya campur dengan parfum? Saya biasanya masih ada sisa tuh, ya. Dalam perjalanan trip kemarin ya ke Israel, saya membeli juga minyak zaitun yang wangi memang. Anointing oil yang wangi memang, yang mungkin sudah dicampur sama narwastukah atau mirkah atau murkah. Nah, itu biasanya saya ramu sedemikian rupa. Tapi saya tidak memakai kayu manis, kayu teja, dan tebu. Karena saya tahu kalau menggunakan 5 bahan tadi dengan ukuran-ukuran tertentu, saya pasti akan dibinasakan Tuhan. Meskipun saya mengimani saya adalah imam yang kudus, tapi saya berusaha untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Yesus saja tidak pernah memakai minyak urapan. Perhatikan baik-baik. Murid-murid ketika mendoakan orang, dia hanya menggunakan elayon, minyak zaitun. Not lasmen hamishah atau minyak urapan itu. Terminologi minyak urapan di Perjanjian Baru nyaris tidak ada, saudara. Minyak ada yang dipakai untuk mengurapi. Tapi minyak itu adalah elayon atau zaitun, minyak zaitun. Jadi semoga saudara sekarang ini punya pemahaman yang tepat. Ya, bagi saya, kalau ada berkatnya, beli minyak zaitun extra virgin, botol kecil saja, taruh di tempat yang jauh lebih fleksibel, yang lebih kecil, yang rapat. Yang kalau kau mau pelayanan dan kau juga mau melakukan apapun, silahkan kau mengurapi kepalamu agar menjadi kesukaannya Tuhan. Ya, juga doakan anakmu sambil kau tetesi minyak zaitun elayon di dahinya. Ketika kita mau pergi jauh, misalnya naik mobil, naik pesawat, nggak ada salahnya seperti saya lakukan. Kalau naik pesawat, saya sebelum naik tangganya, saya ambil tetes minyak zaitun di telunjuk saya. Kemudian ketika saya masuk pintu pesawat, saya seolah-olah megang pintu itu, sambil saya berdoa, dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan. Dengan pikiran saya bisa selamat. Andai kata saya mati dalam kekudusan Tuhan. Boleh saudara beriman seperti itu. Tapi harus dalam pemahaman yang benar. Bahwa minyak itu adalah minyak zaitun yang dipakai untuk mengurapi. Bukan minyak urapan
untuk kemah suci. Semoga dipahami, semoga jadi berkat, dan God bless you all. Ya, terima kasih buat kebersamaan saudara. Semoga diberkati tentang topik minyak urapan ini, sehingga saudara nggak jadi bingung lagi, nggak jadi limbung lagi. Saudara mengerti minyak urapan itu sebenarnya apa, dan apa yang digunakan oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, oleh orang kudus ketika mengurapi sesuatu, mengurapi apapun gitu ya, di luar kemah suci. Saudara mengerti, ternyata minyak dalam konteks Alkitab yang digunakan untuk mengurapi memang ada dua. Yang pertama minyak urapan, ya, untuk keperluan kemah suci dan imam. Sedangkan yang berikutnya adalah semen atau elayon atau minyak zaitun yang memang digunakan untuk mengurapi. Yakub mengurapi batu di Betel dengan semen minyak zaitun, dan juga orang percaya, kata Yakobus, panggil penatua kalau ada yang sakit, dan supaya mereka mendoakan dan mengolesinya dengan elayon, dengan minyak zaitun. Semoga dipahami, dan semakin kita tumbuh dalam pemahaman kebenaran yang luar biasa. God bless you all. Sampai jumpa di lain kesempatan.